Tadi pagi kami sudah koordinasi dengan Pak Pangdam terkait dengan penyebaran ini. Kami akan melakukan isolasi terbatas, dan kami sudah koordinasi dan akan melakukan kegiatan-kegiatan di situ penyemprotan dengan menggunakan tim yang tadi sudah kami siapkan atau sore tadi gabungan TNI Polri dengan menggunakan sepeda motor, karena di situ masuk gang, mobil tidak masuk, mobil besar tidak bisa masuk, sehingga ada 60 orang. Nanti kita akan keroyok di wilayah PPI, Jalan Demak, Jalan Jepara, Jalan apa, di wilayah situ secara terus-menerus. Ya. Anggota yang akan ke sana, karena situ ada zona merah, karena kami akan terapkan SOP, yaitu menggunakan pakaian APD. Di Surabaya, yang mana kalau posisinya sudah diklasifikasikan sebagai zona merah, apalagi melihat semakin hari semakin bertambah jumlah kasus yang positif, mestinya segera mungkin Pemkot Surabaya merinci masalah anggaran. Karena apa? Kalau kondisi ini semakin memburuk, saya anjurkan ya lebih baik untuk melakukan PSBB, karena ya nanti tergantung format PSBB-nya untuk Surabaya itu seperti apa. Karena apa? Kalau ini tidak dilakukan sesegera mungkin, yang kita khawatirkan itu pengembangan dari rentetan penyebaran COVID-19 ini sangat luar biasa. Nanti salah-salah kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Terus untuk anggaran gimana? Saya rasa harus istilahnya harus dipilah-pilah. Jadi karena di Surabaya sendiri kan sebenarnya bukan semuanya penduduk Surabaya. Jadi yang termasuk kategori penduduk Surabaya itu yang menjadi skala prioritas dulu. Nah, baru nanti yang notabene bukan penduduk Surabaya asli atau di sini dalam konteks masih menjalankan pekerjaan, ya kalau memang harus diberlakukan PSBB, ya harus misalkan harus kembali ke daerahnya masing-masing ya sesegera mungkin. Kalau memang ingin bertahan, ya pemerintah Kota Surabaya harus memperhatikan dari segi ekonominya. Otomatis karena perbedaan antara Jakarta dengan Surabaya kan antara kota provinsi dengan kota selevel kabupaten. Jadi harus bisa dibedakan, karena DKI itu kan bisa dilakukan karena satu komando gubernur. Kalau Surabaya ini kan komandonya wali kota. Nah, ini harus ada koordinasi dengan pihak gubernur. Karena bagaimanapun juga Surabaya di sini tempat ibu kotanya provinsi, juga ibu kotanya kota Surabaya itu sendiri. Ini ya sebenarnya itu kan perlu kedisiplinan aja ya. Sepanjang ini mungkin terkait dengan himbauannya sebenarnya tidak cukup ya, tanpa memang perlu ada sedikit pressure mungkin ya. Di beberapa tempat saya lihat sudah sebenarnya, kalau di Tunjungan di ini kan beberapa tempat sudah di lockdown untuk beberapa saat, itu sebenarnya kan sudah cukup membantu. Kalau saya jalan aja dari Sukolilo sampai sini itu ramai loh jalannya. Iya. Masih kita melihat tidak ada perubahan apapun, hanya mungkin pengurangannya mungkin hanya 20-30% saja ya. Apalagi kan sudah disiapkan juga, saya lihat kalau Bu Risma itu dari bantuan pangan terhadap masyarakat ya, dibandingkan ke dari provinsi tadi kan masih dalam taraf ya, mendetailkan data dan sebagainya. Hanya kalau di Surabaya mungkin dalam skup yang sekarang aja sudah siap lah sebenarnya mestinya ya.